Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak ke chapter yang ke-9, Sistem Moneter Internasional. Kita tahu bahwasanya sistem keuangan di dunia internasional ini ya semuanya menggunakan fiat money, yaitu uang yang biasa kita gunakan. Maka setiap negara itu mempunyai nilai tukar masing-masing. Dalam rangka untuk mengaitkan nilai tukar antar negara masing-masing itu ada namanya sistem moneter internasional. Ada ketentuan yang berbeda dalam sistem moneter internasional yang mengatur metode pembayaran yang dapat diterima oleh konsumen dan produsen di saat negara mempunyai batas-batas, atau seperti ini, konsumen berada sebagai pengimpor, kemudian produsen sebagai negara pengekspor. Maka di saat terjadi pertukaran atau perdagangan antar negara itu, maka dibutuhkan sistem moneter internasional. Bagaimana menukarkan mata uang. Namun di dunia internasional hari ini, mata uang yang dipakai dalam perdagangan adalah dolar tentunya. Sehingga setiap negara itu menyepakati berapa pertukaran, misalnya rupiah, 1 dolarnya 14.000 sekian. Nah, itu adalah ukuran daripada 1 dolar dengan uang rupiah. Nanti berbeda lagi dengan 1 dolar berapa ringgit, itu beda lagi nanti. Penyediaan cadangan kapital harus sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati oleh bank sentralnya yang mampu untuk mengatasi fluktuasi perdagangan internasional, dan itu merupakan tugas negara dalam menjaga bagaimana mata uang negara itu stabil. Nah, ini penting karena di saat mata uang itu lemah kemudian drop, terjadi inflasi, maka terdapatlah kehancuran di negara tersebut. Karena inflasi itu adalah penurunan nilai mata uang. Bagaimana mata uang kok menurun? Maksudnya adalah daya beli mata uang itu menurun. Semula 10.000 bisa mendapatkan katakanlah 2 mangkok bakso. Namun karena inflasi sehingga 10.000 itu hanya mendapatkan 1 mangkok bakso. Nah, seperti itu. Itu adalah daya beli dari mata uang itu menurun gitu. Sehingga bab kemarin yang sebelumnya bagaimana mata uang itu melemah. Nah, itu melemah. Karena hal tersebut bisa untuk mencapai equilibrium ekonomi global pada neraca perdagangan internasional, terutama pada nilai setiap entitas ekonomi yang dapat dikoreksi sewaktu-waktu sesuai dengan nilai realnya. Sehingga setiap negara berusaha untuk menjadikan mata uangnya ini kuat begitu. Karena mata uang yang kuat ini diingini oleh banyak negara tentunya. Kita mengacu pada sejarah moneter internasional. Ada yang namanya bimetalisme, namanya metal itu adalah logam. Maka di sini sistem moneter internasional yang menggunakan standar ganda, di mana mata uang bebas yang terbuat dari emas ataupun perak. Saat itu bimetalisme. Contoh negara yang memakai sistem bimetalisme adalah Inggris Raya. Namun itu hanya sampai pada tahun 1816. Amerika Serikat pernah menggunakan bimetalisme dari tahun 1792 sampai 1873. Prancis menggunakan bimetalisme sampai pada tahun 1878. Kemudian Cina, Jerman, Belanda, dan India hanya menggunakan standar perak saja. Di dalam sistem bimetalisme ini terdapat hukum Gresham namanya.
yaitu hukum pertukaran antar dua logam, yaitu emas dan perak secara resmi adalah tetap, dan hanya logam yang berlimpah saja yang digunakan sebagai uang. Bimetal, dari tadi bi itu 2, metal itu bisa emas dan perak. Namun penggunaan itu sirna seiring berjalannya waktu. Pada tahun kemudian ada namanya standar emas. Ketika 1870 di negara Inggris muncul sistem standar emas internasional, dan juga nilai pound sterling ditetapkan dengan emas. Karena industri yang terjadi di negara Inggris itu berkembang, maka bertambahlah kepercayaan dunia terhadap sistem standar emas ini. Karena banyak negara yang kemudian ingin membeli sesuatu dari Inggris. Nah, saat itu Inggris menggunakan sistem standar emas, maka mau nggak mau negara lain yang ingin bertransaksi dengan Inggris harus mengikuti mata uangnya Inggris. Standar emas ini berbeda dengan mata uang kertas atau biasa disebut fiat money. Kalau uang kertas kan namanya fiat money. Kemudian keinginan pemerintah terhadap menjaga integritas, menjaga mata uang itu ya adalah untuk penetapan nilai mata uang tersebut di dalam mata uang fiat money. Pemerintah sering kali menyalahgunakan kepercayaan dengan menerbitkan uang baru, karena untuk biaya produksi penerbitan uang baru mungkin Rp0, tapi jikalau kita menggunakan sistem standar emas, maka nilai mata uang tersebut harus didasarkan pada emas. Seperti ini, dahulu di saat mengeluarkan fiat money atau uang kertas itu, maka harus mempunyai cadangan emas sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Sehingga uang itu tidak serta-merta dikeluarkan tanpa ada cadangan emas. Karena pada hakikatnya fiat money memang uang, namun dia berdasarkan atas pengakuan. Pada hakikatnya kertas itu tidak berharga, namun karena ada pengakuan dilindungi oleh negara, dijadikan negara sebagai mata uang, alat tukar, sehingga semua orang harus mengakui bahwasanya kertas itu menjadi mata uang. Sehingga kemudian karena penggunaan fiat money ada yang namanya jumlah uang beredar. Nah, ini berkaitan dengan inflasi nanti memang. Wa idza kasuro rohuso. Kalau banyak uang yang dicetak tanpa dihitung, maka apa-apa yang banyak itu pasti akan menurun nilainya. Rohuso akan murah. Begitulah cikal bakal atau kiasan daripada JUB atau jumlah uang beredar. Maka jumlah uang beredar karena fiat money itu dikontrol oleh negara. Karena tidak ada underlying emasnya di bank. Dan pemerintah harusnya pemerintah tidak bisa semaunya menerbitkan uang baru yang menyebabkan bertambahnya uang beredar yang tadi itu JUB. Karena hal itu dibatasi oleh suplai emas. Karena saat itu menggunakan emas sebagai salah satu underlyingnya. Jadi berapa uang fiat money yang dikeluarkan itu harus sesuai dengan emas yang dicadangkan. Sehingga suatu ketika jika masyarakat ingin menukar uang kertas itu dengan emas ke bank, maka bank sudah ada begitu. 1919 atau mulainya Perang Dunia Pertama sampai 1926, sejumlah negara-negara di Eropa ini dilanda inflasi, ya, karena uangnya dipakai untuk perang. Dan ketidakstabilan ekonomi belum lagi ditambah dengan depresi dunia saat itu 1931 sampai 1934. Jadi yang semula semua uang yang dikeluarkan itu dicadangkan emas, karena terjadi perang dunia maka emas itu dijual untuk membiayai perang. Ketika terjadi perang dunia pada tahun 1914 sampai 1994, maka terjadinya perang dunia pertama dan kedua. Di saat itulah kemudian penggunaan sistem standar emas itu berakhir, ya, karena tadi itu, karena cadangan emasnya sudah digunakan untuk perang, sudah nggak ada lagi. Dan salah satu tanda berakhirnya standar emas klasik adalah kacaunya sistem perdagangan dan keuangan internasional.
Maka fluktuasi kurs mata uang juga terjadi dari akhir Perang Dunia Pertama sampai 1925. Maka sejak saat itulah ada usaha untuk menggunakan standar emas kembali. Namun ketika depresi besar melanda dunia, sistem standar emas itu mulai runtuh pada tahun 1991. Maka kemudian semua negara menggunakan fiat money karena sudah tidak lagi menjadikan emas sebagai patokan, dan saat itu ada negara superpower-nya adalah Amerika, sehingga mau nggak mau Amerika memaksa semua negara untuk mengakui atau menggunakan mata uang dolar sebagai standar sistem moneter di seluruh negara. Periode kurs tetap. Semua negara mulai menetapkan nilai tukar mata uangnya dengan emas. Dimulai ketika ada perjanjian yang disebut perjanjian Bretton Woods. Akan tetapi tidak mengharuskannya untuk memenuhi pertukaran kurs mata uang dengan sama. Tapi nggak mengharuskan. Sistem kurs tetap tidak layak lagi dipertahankan karena adanya tekanan spekulasi yang terus-menerus melanda dunia. Spekulasi ini mereka berusaha mendapatkan keuntungan dari selisih harga uang tersebut, sehingga menyebabkan pasar keuangan dunia tutup dalam beberapa minggu pada bulan Maret 1973. Namun ketika pasar keuangan dunia kembali dibuka, kurs mata uang dibiarkan tetap mengambang dan ditentukan oleh supply and demand. Maka sejauh mana permintaan dan penawaran daripada emas tersebut. Semakin emas itu digunakan oleh banyak orang, maka semakin kuat itu nilainya. Kemudian setelah atau post Bretton Woods, setelah Bretton Woods, perjanjian Bretton Woods, Bretton Woods Conference itu adalah suatu konferensi yang diadakan pada tanggal 22 Juli 1944 yang membahas tentang moneter internasional. Terdapat 700 perwakilan dari 44 negara yang menghadiri konferensi moneter internasional. Bayangkan saat itu mata uang itu menjadi salah satu, sampai hari ini juga sih, mata uang menjadi salah satu ukuran negara itu kuat atau tidak. Karena pada waktu sekaya apapun negara itu, tapi kemudian mata uangnya dia inflasi, hancur, seperti yang terjadi di Zimbabwe, inflasi terjadi sampai 1 juta%, bayangkan. Sehingga uang itu sudah tidak ada harganya, sama kayak kertas begitu. Maka itu sudah hancur-hancuran sebuah negara. Maka kemudian konferensi itu bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter internasional. Maka dari hasil konferensi tersebut ada 3 poin utama. Yang pertama, mereka menggunakan metode nilai mata uang tetap atau fixed exchange rate. Kemudian mata uang dolar menjadi mata uang cadangan utama dengan menggantikan standar emas. Bayangkan sekarang ini bisa dibayangkan kekuasaan dari Amerika menghegemoni semua negara yang ada di dunia ini dengan mata uang saja. Karena apa? Karena mau nggak mau setiap negara ini mencadangkan mata uangnya, ya, kekayaannya atau devisanya, dengan salah satunya adalah mata uang dolar. Karena apa? Karena mereka menggunakan dolar ini untuk belanja ke negara lain, dan negara lain juga hanya menerima mata uang dolar sebagai salah satu mata uang yang diakui oleh dunia hari ini. Kemudian hasilnya yang ketiga adalah membentuk 3 badan yang meliputi IMF, kita tahu, International Monetary Fund, ya, yang banyak mengucurkan dana atau minjemi dana ke Indonesia. Bank Dunia juga, WTO, World Trade Organization, yang bertujuan untuk mengawasi seluruh kegiatan ekonomi secara global. IMF merupakan badan internasional yang hampir mempengaruhi semua kegiatan ekonomi di dunia di masa modern ini. Di antaranya peran-peran IMF dalam perekonomian dunia itu terdapat dalam 6 dasar tujuan didirikannya IMF. Yang pertama, mempererat kerjasama moneter internasional. Kemudian memperluas jaringan perdagangan dan investasi dunia. Kemudian tujuannya baik sekali, memajukan kestabilan kurs falas,
mengurangi praktek pembatasan pembayaran internasional, bersedia untuk meminjamkan dana guna menstabilkan neraca keuangan negara. Nah, ini semua negara ini dipaksa IMF untuk berhutang. Memang. Merubah besar kecilnya surplus atau defisit pada neraca pembayaran. Bagaimana kemunculan badan IMF? Akibat dari terjadinya Perang Dunia Pertama dan Kedua, maka kondisi ekonomi internasional ini mengalami kekacauan yang luar biasa. Bayangkan yang semula mereka menggunakan sistem standar emas yang itu tidak pernah terkena inflasi, kemudian berpindah ke sistem fiat money. Terlebih lagi adanya perbedaan terhadap penentuan standar emas oleh masing-masing negara dan tingkat penawaran juga permintaan masyarakat terhadap emas menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Kemudian negara Amerika mengambil celah ini untuk memulihkan keadaan ekonomi. Apa? Untuk meliberalisasikan ekonomi dunia dibantu dengan Inggris dan para sekutunya. Setelah runtuhnya sistem ekonomi yang berstandar emas, maka IMF lah yang saat itu berkuasa. Apa? Menguasai ekonomi dunia, menguasai negara-negara dengan cara apa? Ya, karena banyak yang kalah perang, maka dibantu, dikucurkan dana, dikasih dolar, tentunya. Ya. Sehingga dari situ banyak negara menggunakan mata uang dolar untuk berbelanja. Indikator-indikator berikut sebagai penentu nilai mata uang. Yang pertama, nilai tingkat laju inflasi yang relatif, tingkat pendapatan yang relatif, tingkat suku bunga yang relatif, dan serta pengawasan pemerintah. Ini indikator untuk penentuan nilai mata uang. Dan yang kelima adalah perencanaan nilai di masa yang akan datang. Ada macam-macam sistem nilai tukar mata uang berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, sistem nilai tukar mata uang tetap. Sistem yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah. Sistem nilai tukar mata uang mengambang. Sistem yang ditetapkan oleh besarnya kekuatan supply and demand pada bursa valuta asing. Ada lagi sistem nilai tukar mata uang menengah. Sistem nilai tukar mata uang yang berada di antara tetap dan mengambang, ini adalah menengah ya. Yaitu perpaduan antara kedua sistem tersebut, di mana fluktuasi nilai tukar mata uang tersebut tidak terlalu jauh dari kebijakan pemerintah, juga bisa langsung mempengaruhi nilai mata uang tersebut. Ini adalah sistem nilai mata uang menengah. Kalau mengambang tadi itu tergantung pada kekuatan supply dan demand ya pada bursa valuta asing ya. Sejauh mana mata uang itu digunakan oleh negara itu atau mungkin oleh negara lain. Berarti demand-nya luar biasa. Amerika menciptakan demand daripada uang dolarnya itu sehingga semua negara menggunakan mata uang dolar. Anda bayangkan kenapa banyak turis datang ke Indonesia dari Eropa, dari Amerika ya, karena mata uang mereka besar. Kalau mata uang mereka untuk di Indonesia, $1 aja sudah 15.000, bayangkan. Beli pecel sudah 5 ribuan pecel, berarti sudah dapat 3 piring pecel. Padahal kalau di sana makan kenyang sampai 3 piring, tidak mungkin $1, pasti lebih. Maka sangat murah sekali di saat mereka datang ke Indonesia membawa uang dolar. Namun kalau dolar itu dipakai untuk belanja di negara mereka ya tetap mahal. Namun di saat digunakan di Indonesia, wah itu pesta banget. Sampai lebih-lebih. Sistem nilai tukar mata uang yang dipatok. Jadi ini kekuatannya pada kekuatan negara ya. Kalau devisanya kuat, pendapatan negara kuat, maka dia bisa mematok mata uangnya. Sistem nilai tukar mata uang yang ditetapkan oleh pengaitan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain. Jadi negara itu kemudian berkuasa untuk mematok daripada mata uang. Misalnya $1 dulu Indonesia berani karena saat $1 Rp2.000 gitu, tidak akan naik dari Rp2.000 karena Indonesia punya pendapatan yang luar biasa, devisanya besar, sehingga berani untuk mematok dan tidak seperti hari ini Indonesia sangat lemah kaitannya itu, sehingga mengambang tapi terkontrol memang.
Baik, ini saja kaitan dengan kaitan mata kuliah kita yang berjudul Sistem Moneter Internasional. Semoga bisa Anda ambil manfaatnya. Tugasnya adalah Anda silakan buat resume ya sefaham Anda dari apa yang saya sampaikan. Tentunya hal-hal besar saja dalam sistem moneter internasional ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan Anda upload saja di web Peradaban GIF ya, web Peradaban GIF. Nanti di sana ada kolom resume begitu, resume ekonomi internasional. Kemudian yang kedua, Anda tulis di kolom komen satu pertanyaan saja, satu orang satu pertanyaan, begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.